Selamat pagi sahabat Sapi Bagus. Kali ini saya akan memberikan tutorial kembali mengenai fermentasi jerami. Nah, kebetulan di belakang saya inilah jerami-jerami yang dalam proses fermentasi. Jadi bisa jerami yang langsung dari sawah atau jerami yang memang sudah kering di lahan. Jadi, prosesnya adalah seperti yang pernah saya sampaikan terdahulu dalam video yang terdahulu. Kita buat lapis demi lapis, ya. Jadi ini kurang lebih ukurannya adalah sekitar 4 meter, ketinggiannya ini bisa sampai 6 meter ya. Ini kita buat lapis demi lapis. Jadi pertama kita hamparkan dulu jerami-jerami itu, kira-kira 30 sampai 40 cm ya, kurang lebih segini. Kemudian kita siram dengan molasses yang sudah kita campur dengan probiotik. Demikian proses itu berlapis sampai ketinggian yang kita harapkan. Ya, dengan proses ini bisa kita tahan, ini jerami ini kalau sudah terfermentasi seperti ini mau setahun, mau bahkan sampai 2 tahun, ini tetap aman. Dan aromanya sendiri kita cium sekarang ini. Aromanya adalah aroma yang wangi ya, aroma yang wangi. Nah, nanti di ruangan sebelah itu adalah jerami yang dalam proses fermentasi. Artinya sudah ruangan ini sudah penuh, kemudian kita tutup dengan terpal. Nah, setelah itu nanti hasilnya akan sangat berbeda ya dengan jerami yang masih fresh. Hasilnya akan lebih lembut, jeraminya juga lebih wangi, lebih lunak. Dan jangan lupa, TDN-nya yang menjadi 2 kali lipat. Jadi kalau selama ini hanya kita berikan begitu saja misalnya, kurang lebih hanya 15% yang bisa diserap oleh sapi. Tapi setelah melalui proses fermentasi seperti ini, TDN-nya meningkat bisa sampai 50%. Bayangkan, kalau kita bisa melakukan itu, kita sudah menghemat berapa banyak pakan yang kita berikan. Padahal prosesnya juga cukup sederhana ya. Kita butuh, kalau teman-teman nggak punya ruangan semacam ini, cukup di lantai biasa. Di lantai, kemudian kita lapis demi lapis, baru terakhir kita tutup dengan terpal. Memang tidak harus anaerob 100%, tidak. Tapi dengan proses sesederhana itu, sudah sangat membuat TDN dan nilai nutrien dari jerami itu menjadi meningkat. Ya, mari kita lihat ke ruangan sebelah. Itu adalah ruangan yang sudah ditutup terpal. Mari kita ke ruangan sebelah. Nah, seperti ini. Nah, setelah penuh, bayangkan padinya ini adalah jerami ini penuh sampai atas, kurang lebih 6 meter. Tapi selama proses fermentasi, dia akan menurun. Lama-lama akan turun seperti ini. Ya, lama-lama akan turun seperti ini. Tadinya ini penuh. Cukup ditutup dengan terpal, kemudian ya supaya tidak terbang kena angin, kita kasih pemberat batu ya. Ini proses ini cukup 2 minggu cukup. Artinya setelah 2 minggu jerami boleh kita berikan ke ternak kita. Ya, ini ada beberapa ruangan sehingga ketika yang satu penuh pindah ke sebelah, nanti ini diberikan bergilir, begitu terus kita berulang sehingga kita tidak lagi perlu mengarit tiap hari ya. Tidak perlu mengarit tiap hari. Bayangkan kalau kita punya stok dengan ukuran sapi kita 10, mungkin dengan stok segini cukup untuk 6 bulan. Artinya selama 6 bulan kita tidak perlu lagi pusing nyari rumput ke sana kemari, tidak khawatir kalau musim kemarau, di mana rumput-rumput juga susah kita dapatkan. Jadi akan membuat jauh lebih efisien peternakan kita. Demikian sahabat Sapi Bagus yang bisa kami sampaikan. Tetap semangat, salam Sapi Bagus.